Pada materi hari ini kita akan membahas tentang dioda yang difungsikan sebagai sebuah rangkaian klemper. Rangkaian klemper adalah rangkaian yang mempunyai fungsi untuk menggeser sinyal ke level sinyal DC tertentu. Jadi secara garis besar, rangkaian klemper adalah rangkaian yang mempunyai tujuan bagaimana sinyal input itu digeser ke level sinyal DC. Artinya bahwa kita tahu bahwa sinyal DC adalah sinyal yang dia memiliki polaritas yang konstan. Artinya kalau misalkan dia positif, ya selamanya dia positif. Kalau dia negatif, ya selamanya dia terus negatif. Jadi polaritasnya tidak berubah-ubah. Nah, biasanya rangkaian klemper ini adalah kita ingin menggeser sinyal input AC, gitu ya. Jadi sinyal input AC yang nanti sinyal input tersebut itu nanti kita geser. Bisa digeser itu dalam artian bisa dinaikkan atau diturunkan. Artinya digeser yang bukan dinaik turunkan level amplitudenya, tetapi level sinyalnya. Ya, jadi misalkan kita punya sinyal inputnya sinusoidal seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti dengan tegangan yang katakanlah misalkan ini plus 5, di sininya minus 5. Kemudian nanti dengan rangkaian klemper tersebut kita geser. Nah, kemudian ketika kita geser, maka sinyalnya itu tetap sama, AC sinusoidal, tetapi kita geser. Misalkan contohnya kita gesernya itu ke sisi sebelah sini. Nah, gitu. Jadi tetap katakanlah peak to peak-nya ini sebesar 10 gitu ya. Ini pun nanti peak to peak dari sinyal tersebut gitu ya. Ini juga tetap 10 gitu ya. Jadi dia geser ke level sinyal DC, jadi ke atas. Jadi seolah-olah yang tadinya sinusoidal plus minus, kemudian kita geser hanya ke sisi positifnya saja gitu ya. Atau bisa jadi kita geser ke dalam level sinyal yang katakanlah dia polaritasnya itu negatif ya. Misalkan kita geser seperti ini. Nah, ini tetap peak to peak-nya sebesar 10 gitu. Jadi kita geserkan seperti itu. Nah, pada simulasi berikut kita perlihatkan nanti, dan biasanya rangkaian clipper itu punya ciri khas, dia terdiri dari sebuah dioda tentunya, karena seperti yang tadi disampaikan, aplikasi dioda itu adalah diantaranya adalah rangkaian klemper gitu ya. Tentu di sini ada dioda, nanti ada kapasitor gitu ya, yang berfungsi untuk menggeser ke dalam level sinyal DC tertentu gitu ya, dan sebuah beban. Nah, seperti ini. Ini V out, ininya V in. Ini ada kapasitor, ada dioda. Ini ada beban ya. Nah, prinsipnya kalau misalkan secara analisis kalau kita lakukan, misalkan sederhananya kita punya input ya, inputnya itu adalah
katakanlah sinyal persegi seperti ini gitu ya. Ini maksimumnya plus 5, minimumnya minus 5 gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lakukan analisis gitu ya. Jadi saat misalkan kita lihat saat siklus setengah gelombang yang positif gitu ya. Berarti daerah yang saya arsir seperti ini. Ya. Kemudian kita analisis dulu ini rangkaiannya gitu ya. Ini ada kapasitor, kemudian ini ada dioda gitu ya. Anggaplah dioda modelnya model ideal gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini V out. Nah, ini kapasitor, ini plus 5 gitu ya. Nah, pada saat katakanlah kapasitor ini belum terisi gitu ya, sederhananya tegangan plus 5 tadi gitu ya, sementara dia ngisi dulu ke dalam kapasitor gitu. Mengisi ke dalam kapasitor yang katakanlah sampai kapasitor tersebut dia diisi dengan tegangan yang sama dengan tegangan input. Dalam hal ini adalah tegangan plus 5-nya gitu ya. Kan kita tahu bahwa konsep dari kapasitor adalah komponen pasif yang dia mempunyai kemampuan untuk menyimpan sementara dalam bentuk medan listrik yang disimpan dalam bentuk tegangan. Sehingga seolah-olah ketika terjadi transfer daya atau terjadi transfer energi, tegangan input plus 5 ini nanti akan didapatkan pada sisi kapasitor tersebut itu tersimpan gitu ya. Jadi terdapat energi yang disimpan oleh kapasitor sebesar tegangan plus 5 dengan polaritas positif tentunya ada pada sisi sebelah kiri daripada kapasitor. Kenapa? Karena arus dari plus 5 sumber tersebut itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga arah arus positif yang diketemukan pertama kali pada ujung kapasitor ya di sebelah kiri. Nah, pada saat kondisi seperti ini, siklus setengah gelombang positif yang pertama, tegangan output tentu tidak ada yang diberikan, atau boleh dibilang bahwa kalau misalkan ini arus yang ngalir gitu ya, arus dari tegangan plus 5 kemudian ketemu percabangan, kemudian di sini juga ketemu. Nah, nanti kita lihat bahwa arus di dioda ideal ketika dia mengalir dari anoda ke katoda atau polaritas dari anoda lebih tinggi daripada katoda, ini akan menyebabkan dioda tersebut, di dioda ideal tersebut dia kondisinya itu akan on gitu ya, atau dia short circuit. Ketika short circuit kita ganti, maka pemodelannya gitu ya, pemodelan dari rangkaian clamper tersebut itu nanti kalau kita ukur ini akan terisi tegangan ya kapasitor, maka V out-nya ini sama dengan 0 ya. Sederhananya seperti itu kalau analisis secara matematis gitu ya. Nah, kemudian pada saat siklus setengah gelombang negatif gitu ya, siklus setengah gelombang negatif, jadi kalau kita perhatikan, jadi saat setengah gelombang negatif gitu ya, nah ini
rangkaian akan kita lihat. Jadi ini adalah negatif minus 5. Nah, tadi kita punya tegangan yang tersimpan di kapasitor, yaitu sebesar plus 5 dengan polaritas positifnya ada di sebelah kiri kapasitor. Ini adalah tegangan yang disimpan sementara tadi pada saat kapasitor itu diisi di setengah gelombang yang positif yang pertama gitu. Sehingga dari hasil ini kita lihat bahwa arus yang dihasilkan oleh tegangan input minus 5, tentu kalau kita lihat arah arusnya ke bawah seperti ini. Ya. Nah, arus input minus 5 volt. Nah, karena kapasitor juga dia mempunyai tegangan dengan polaritas positifnya sebelah kiri, kapasitor pun menghasilkan arus yang arahnya adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah seperti ini. Nah, yang dia kalau melewati ground lewat dari dioda ideal, arah arusnya yang kita gambar dengan warna merah tadi gitu ya. Ini arus kapasitor. Dan kalau kita perhatikan bahwa di dioda ideal tersebut, karena dilewati oleh dua arus yang berbeda dan arahnya kebetulan sama-sama yang saling menguatkan dari katoda ke anoda. Jadi ketika arus mengalir dari katoda ke anoda, potensial positif di katoda lebih tinggi dibandingkan anoda, maka dioda ideal tersebut ini kondisinya off atau open circuit. Sehingga kalau kita gambarkan pemodelannya gitu ya, kita gambarkan dengan pemodelannya, maka kita akan dapatkan ini open circuit, kemudian ini beban R-nya, kemudian ini VO, ini minus 5, ini 5. Jadi kalau kita ukur tegangan output di sini itu identik dengan minus 5 tegangan yang disimpan oleh kapasitor tadi, kemudian ditambahkan dengan minus 5 dari tegangan inputnya. Jadi kita dapatkan ini adalah minus 10. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, kurva Vout ya terhadap Vin gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya inputnya tadi gitu ya, seperti ini Vin ya, ini T, ini bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, kemudian outputnya itu pada saat siklus setengah gelombang positif dia 0, kemudian pada saat setengah gelombang negatif berikutnya dia dapatnya minus 10 gitu. Jadi di sini kedapatannya minus 10. Ini sama saja dengan input kotak tadi yang dia itu peak to peaknya. Peak to peaknya kan tadi ini plus 5, ini minus 5. Peak to peaknya kan 10 volt. Ini pun sama. Peak to peaknya juga 10. Tapi sinyal input ini digeser ke bawah. Ke level DC polaritas negatif. Jadi seolah-olah ini ditekan ke bawah, digeser ke bawah sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Oke, kita lihat simulasi dari rangkaian tersebut gitu ya. Secara sederhananya kayak kita jalankan. Nah, di situ kita lihat bahwa tegangan input yang katakanlah awalnya kita set di maksimumnya di 5 volt gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya
perlihatkan ke Anda semua. Oke. Nah, di sini tegangan maksimumnya 5 gitu ya. Nah, ini tegangan maksimumnya 5 gitu ya. Kemudian nanti kita lihat tegangan minimumnya minus 5. Oke, ini minus 5. Ya, berarti dia mempunyai peak to peak-nya 10 gitu ya. Nah, kemudian sinyal tersebut dilewatkan ke sinyal ke rangkaian Klemper gitu ya, dengan analisis yang persis seperti tadi gitu ya. Tentu di sini kan ada yang namanya waktu steady state juga gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau katakanlah rangkaian ini terus menerus sampai ya sebisa mungkin ya sebetulnya jangan sampai kapasitornya habis duluan gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, oke, nah pada sisi output ya yang sinyal yang gambar bawah itu dia mempunyai maksimumnya minus 2. Sedangkan dia minimumnya di bawahnya minus 13. Jadi kalau misalkan kita punya tadi outputnya itu minus 2,893, ini minimum gitu ya, maksimum, sementara untuk output ininya yang minimumnya itu adalah sekitar minus 13,617. Maka kalau kita lihat ini tidak lain kira-kira nilai dari peak to peak-nya ya sekitar 10 gitu ya. Gitu. Nah, ini kenapa misalkan tidak tepat 10 karena ada proses yang perlu rangkaian tersebut tuh dalam kondisi steady state. Gitu. Jadi setidaknya kita bisa melihat dari simulasi tersebut yang tadinya inputnya itu dia plus 5, kemudian ininya minus 5, maksimum dan minimumnya gitu ya. Nah, sekarang itu diubah oleh rangkaian Klemper tersebut. Semuanya polaritasnya negatif dengan selisih katakanlah peak to peak-nya 10. Gambar sinyalnya tetap kotak, tapi digeser ke level DC dengan polaritas negatif.